Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakat, menyambut hari ulang tahun PT Pupuk Kaltim yang ke-46 sekaligus milad UPZ Basnas Pupuk Kaltim yang ke-5 tahun, UPZ Basnas Pupuk Kaltim kembali menyalurkan zakat kepada mustahik melalui program bedah rumah. Program bedah rumah sendiri adalah salah satu program guna mendorong ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pada kegiatan bedah rumah, akan ada 4 rumah mustahik di Kelurahan Guntung yang mendapatkan manfaat penyaluran zakat melalui program bedah rumah senilai total 300 juta rupiah. Sobat Zakat, menyambut hari ulang tahun PT Pupuk Kaltim yang ke-46 sekaligus milad unit pengumpul zakat Basnas Pupuk Kaltim yang ke-5 tahun, UPZ Pupuk Kaltim kembali akan menyalurkan zakat kepada mustahik melalui program bedah rumah. Program bedah rumah sendiri adalah salah satu program guna mendorong ketersediaan hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang hampir setiap tahun dilaksanakan oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Ditemui di lapangan usai melaksanakan kegiatan khitan massal beberapa waktu yang lalu, Nur Syahid selaku Ketua UPZ Pupuk Kaltim menjelaskan bahwa kegiatan bedah rumah ini merupakan bentuk penyaluran zakat kepada mustahik yang memerlukan hunian layak serta memberikan kebahagiaan kepada keluarga penerima manfaat zakat. Renovasi rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim ini menyasar pada rumah milik kaum duafa yang kondisinya mengkhawatirkan dan mengalami berbagai kerusakan. Dengan total nilai penyaluran zakat untuk 4 rumah sebesar Rp301.864.550. Rumah yang pertama ini adalah rumahnya Bu Fitri. Bu Fitri adalah seorang mu'alaf. Rumahnya ini saya setujui anggarannya adalah 75 juta rupiah. Mengenai 75 juta rupiah ini bentuknya kayak apa tergantung Pak Sarip. Apakah 75 ini juga bisa menjadi rumah yang bagus atau bagaimana, silakan Pak Sarip ditanya. Sebenarnya Pak, anggaran itu saya maksimalkan, saya optimalkan karena yang masuk di dalam ruang lingkup 75 juta itu hanya badan rumah, lantai, kemudian atap, rangka atap total, kamar 2, 1 itu kamar utama, kemudian satunya lagi yang kamar 2 itu adalah musola. Terus kemudian teras ini rencananya akan kami tetap kita kerjakan karena melihat tampilannya dari depan yang harus memang betul-betul kelihatan bahwa renovasi ini ada kesungguhan Pak. Terus kemudian yang tidak masuk sebetulnya instalasi listrik, kemudian jasa penyambungan kabel induk, terus kamar mandi tidak masuk. Ya saya upayakan berdasarkan arahan dari pimpinan UPZ Bapak Nur bahwa dioptimalkan, ya kami berusaha untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. Alhamdulillah senang Pak. Kalau rumah di bedah ini senang betul, apalagi bagi kita yang orang nggak mampu kan. Ada harapan yang lain Bu mungkin? Mudahan yang bagi yang orang-orang yang lain yang kurang mampu bisa dibantu juga lebih banyak. Mudahan lebih maju ke depannya lah, yang terbaik pokoknya. Rumah kedua ini rumahnya Pak Juwardi. Ini anggaran yang saya setujui sebesar Rp76.864.550. Ini saya minta Pak Sarif untuk bagaimana uang sebanyak ini bisa jadi rumah dan bisa membuat bahagia Pak Juwardi. Alhamdulillah rumah kedua sudah selesai terlebih dahulu karena pekerjaannya memang tidak bukan mengingat seperti Pak Juwardi memang pada dasarnya ya belum punya rumah, jadi sama pimpinan UPZ dihimbau
dihimbau untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah dan juga terima kasih banyak kepada pengurus OPZ yang sudah memberi bantuan kepada saya, dan saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ya OPZ selalu sukses dan baik. Ahmad Sarif selaku kontraktor pemborong renovasi yang turut mendampingi Ketua UPZ Pupuk Kaltim di sela-sela persiapan bedah rumah tersebut menjelaskan bahwa dari masing-masing rumah yang akan direnovasi memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dikarenakan umur rumah yang cukup lama dan tidak terawat secara maksimal oleh penghuni dikarenakan keterbatasan biaya. Untuk diketahui, pengerjaan bedah rumah telah berlangsung dan akan dilakukan seremoni penyerahan hasil bedah rumah pada hari ulang tahun PT Pupuk Kaltim Desember mendatang. Demikian tim liputan UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Untuk rumah ketiga ini rumah Edu Tampu Bolon. Beliau adalah seorang mualaf. Kita anggarkan 75 juta. Kita setujui 75 juta rupiah. Untuk kapan mau dilaksanakan pekerjaannya, waktunya yang ngatur Pak Sarif. Nanti apakah Pak Sarif bisa bulan ini atau bulan depan, terserah Pak Sarif. Moga-moga semuanya lancar, nggak ada kendala Pak Sarif. Ya Pak, baik, terima kasih untuk rumahnya Pak Edu yang keempat ini, insya Allah akan dilaksanakan mungkin secepatnya, kurang lebih 2 minggu dari hari ini. Kemudian kami juga melaksanakan dengan renovasi mengarah pengembangan ke belakang, ke dapur. Karena yang dibutuhkan oleh Bapak Edo ini kan sekarang terutama kamar mandi, karena kondisinya dapur, karena kondisinya kamar mandi memang tidak memungkinkan. Terus kemudian dapur ini dibutuhkan karena mengingat ada usaha kecil-kecilan bikin roti, pesanan dari warga-warga itu bikin kue lah. Jadi itu kerajinan, itulah yang menjadi pendapatan setelah Bapak Edo ini pensiun dari PKMD. Mas. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya perwakilan dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada UPZ Pupuk Kaltim yang telah memberikan bantuan bedah rumahnya. Semoga apa yang telah diberikan ini bisa bermanfaat buat keluarga kami, dan apa yang sudah diberikan ini bisa menjadi berkah buat Pupuk Kaltim ke depannya. Terima kasih. Rumah keempat ini rumahnya sahabat saya namanya Pak Daud. Beliau kerjaannya adalah marbot Masjid Al-Hikmah. Karena tugas mulianya itu, makanya rumahnya kita bedah. Memang Pak Sarif yang mau membedah memang mengajukan anggaran yang lumayan, tapi hanya saya setujui 75 juta rupiah. Mohon nanti 75 juta rupiah ini rumah Pak Daud bisa disulap jadi yang bagus ya Pak. Baik, Pak Sarif. Ya, moga-moga ini jadi kebahagiaan Pak Daud sekeluarga, dan Pak Daud ibadahnya jadi semakin bagus lagi karena rumahnya diperbaiki. yang perlu direnovasi menurut kami karena ini tampak depan yang harus diusahakan, barangkali ada atap yang perlu diganti atau dicat dengan catnya supaya tampilannya lebih mantap lah. Kemudian yang bisa dengan anggaran seperti yang sudah diputuskan, bahwa ada beberapa yang bisa dilaksanakan, diantaranya plester dinding luar, kemudian plus kaki, kemudian di dalam ruangan ada sebagian pengajian seluruh ruangan. Ada plester dapur, kemudian lantai rapat dapur, cat, pemasangan keramik. Nah, adapun plafon karena dana yang ada itu tidak bisa artinya sudah mentok 75 juta, jadi sehingga hanya kedapatan itu. Akan tetapi saya upayakan untuk teras, plafon teras dan ruang tamu itu yang
kami utamakan untuk sekolah. Pengerjaan ini kurang lebih sekitar 30 hari sampai 45 hari. Saya berharap juga lebih cepat, lebih baik. Anunya Pak, atapnya, ini Pak, anunya plafonnya, dindingnya, di plaster, diaci, kemudian lantainya di keramik kalau bisa.